Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada ibadah pagi hari Selasa tanggal 21 April 2020. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau disapa oleh firman Tuhan untuk menuntun kami dalam satu hari ini untuk melakukan berbagai aktivitas kami. Kami sudah persiapkan hati dan pikiran kami menerima firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca untuk bacaan pagi yang tertulis di dalam kitab Yunus pasal 1, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat 17. Yunus 1 ayat 1 sampai ayat 17. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya.
dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan pagi ini kita telah dituntun untuk lebih mengenal siapa Tuhan itu sebenarnya di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan berfirman kepada Yunus bin Amitai, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka bahwa kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bersiap bukan untuk memenuhi panggilan Tuhan,
bukan untuk melakukan perintah Tuhan, tetapi pergi untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Terjadilah badai besar untuk menegur, mengingatkan kembali supaya Yunus kembali kepada perintah Tuhan dan melakukan apa yang telah disuruh oleh Tuhan. Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kita tidak bisa melarikan diri. Kita tidak bisa lari daripada apa yang telah Tuhan kehendaki. Kita tidak bisa bersembunyi kemanapun, karena Tuhan tahu segala sesuatu. Jangan sampai Tuhan menegur kita dengan berbagai hal yang bisa terjadi mencelakai kehidupan kita. Badai bisa menerpa kita. Mari kita berseru kepada Tuhan Allah. Jangan tertidur nyenyak dalam pelarian kita seperti Yunus. Jangan sampai undian membuktikan bahwa kita dalam pelarian yang sedang lari dari hadapan Tuhan. Ketika ada teguran, ada bahaya, mana tahu akibat dari kesalahan yang telah kita perbuat. Kita harus jujur dan mau mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Tuhan kita tidak pernah salah untuk memilih Yunus, bahwa karya keselamatan Tuhan harus sampai kepada orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat dan mereka tidak menerima murka Tuhan, tetapi mereka menerima kasih karunia daripada Tuhan karena mereka mau bertobat kepada Tuhan. Demikianlah Tuhan melakukan segala sesuatu, dan Tuhan menyuruh ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Marilah kita mengakui segala kesalahan kita, sama seperti kitab Yesaya di dalam nats harian kita. Yesaya 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan ayat yang ketiga, di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ayat 3. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau
atas gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita berdoa. Yesus adalah gunung batu, tempat perlindungan kami. Setiap saat, setiap waktu kami selalu datang ke hadapan Tuhan, sehingga kami beroleh perlindungan hingga pada saat ini. Dan juga untuk hari-hari ke depan, kami yakin dan percaya lindungan Tuhan tidak terlepas dari kehidupan kami. Melindungi kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan juga sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Di dalam lindungan Tuhan kami penuh dengan sukacita, karena kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.